Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni, peserta Latsar CPNS 2025 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo sebagai pekerja sosial ahli pertama Angkatan 34 Kelompok 1. Hari ini saya akan berbagi pengalaman selama mengikuti pembelajaran agenda 1 selama 3 hari yang akan saya rangkum dalam versi learning journal dalam pembelajaran Latsar. Kami mengikuti 2 sesi. Pertama, pembelajaran sinkronos dan pembelajaran asinkronos. Dari sesi pembelajaran sinkronos, kita mengikuti sesi secara langsung dan interaktif melalui media virtual dengan menggunakan Zoom meeting, dan kita harus tepat waktu. Kemudian dari sisi pembelajaran asinkronus, kita mengikuti secara mandiri melalui platform digital untuk menyelesaikan tugas dan diskusi kelompok, dan kelebihannya adalah bisa melakukan kapan dan dimanapun. Dalam agenda 1 ini kita mempelajari sikap bela negara, di mana sikap perilaku bela negara menjadi 3 modul. Yang pertama, tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu-isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan ini dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bersumber dari 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila sebagai ideologi, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan keempat Bhinneka Tunggal Ika. Kita dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai-nilai bela negara yaitu 1. Cinta tanah air, contohnya menggunakan serangan batik di hari-hari tertentu. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, contohnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, contohnya menjaga hubungan baik dengan tim kerja kantor. Keempat, rela berkorban untuk berbangsa dan bernegara, contohnya lembur menyelesaikan laporan penting demi kepentingan instansi. Kelima, kemampuan awal bela negara, contohnya menyediakan waktu ibadah walau meskipun sibuk. Yang menarik pada pembahasan kedua adalah isu-isu kontemporer adalah masalah isu yang terjadi saat ini yang sangat berdampak negatif terhadap organisasi atau terhadap bangsa dan negara. Contohnya intervensi politik dan sistem suka tidak suka. Kedua, transaksi uang dan nepotisme. Dan ketiga, kendala teknis dan kurangnya transparansi. Sikap bela negara bukan hanya tugas militer, tapi merupakan panggilan setiap warga untuk keutuhan dan martabat bangsa. Jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan kepada kita, dan kita perlu pertanyakan apa yang sudah bisa kita berikan kepada negara. Maka marilah kita selalu menjaga keutuhan dan keamanan Indonesia dengan penuh tanggung jawab, dan jadilah warga negara yang baik bagi negara. Dalam nilai-nilai bela negara ada juga kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara politik, secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam.
Implementasi kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan PNS perlu pola hidup agar terciptanya jasmani yang sehat, jasmani yang bugar, dan mental yang sehat dan kuat, sehingga beban kerja yang tinggi dalam tugas jabatan dapat dikerjakan dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Sekian dan terima kasih yang saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.